Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 29 Desember, saya sudah menyelesaikan untuk tema gula merah tebu atau gula Jawa ini sebanyak 3 video. Maka kali ini saya angkat judul adalah daerah kristalisasi gula Jawa dan gula putih. Pada prinsipnya, baik gula Jawa maupun gula putih berasal dari tebu dan mempunyai pol dan purity. Maka masih berlaku pada kaidah kristalisasi, yaitu daerah supersaturasi, daerah saturasi, dan daerah-daerah lain yang sangat berpengaruh di dalam proses kristalisasi, baik gula Jawa maupun gula putih. Pada PowerPoint selanjutnya, ini adalah saya jelaskan prinsip pengolahan gula merah ditinjau secara ilmiah. Jadi teknologi proses pembuatan gula merah, gula cetak yang berbentuk granular secara semi modern dan modern pada prinsipnya sama dengan proses pembuatan gula merah yang dilakukan oleh pengrajin gula merah tradisional, yaitu bila nira diuapkan secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan derajat kejenuhan karena faktor penguapan air atau evaporasi. Fase keadaan larutan dalam proses kristalisasi. Berdasarkan kenyataan bahwa terbentuknya kristal gula dengan melalui proses penguapan atau kejenuhan larutan terjadi pada fase konsentrasi kelewat jenuh atau KLJ. Ini istilah yang umum yang digunakan di industri gula pasir. Itu saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, daerah encer atau koefisien lewat jenuh lebih kecil dari 1. Ini pada umumnya larutan masih mempunyai break yang rendah. Kemudian berikutnya adalah daerah jenuh dengan KLJ sama dengan 1. Jadi pada daerah jenuh ini sukrus kalau kita berikan kepada larutan ini sudah tidak akan melarut lagi. Ketiga adalah daerah metamantap, KLJ lebih besar dari 1,07 sampai maksimum 1,2. Daerah mantap, daerah yang menjadi pedoman untuk kristalisasi gula kristal putih itu adalah di daerah metamantap. Kemudian daerah intermediate adalah daerah pertengahan antara KLJ lebih besar dari 1,2 sampai 1,3. Kelima adalah daerah labil, yaitu koefisien lewat jenuh lebih besar dari 1,3. Maka di daerah inilah proses kristalisasi gula merah akan terbentuk dengan sendirinya. Perhitungan koefisien lewat jenuh. Bila suatu bahan sudah maksimal dalam larutan, maka larutan disebut larutan jenuh. Jadi rumus untuk menghitung KLJ sebagai berikut. Lalu sukrus persen air larutan dengan HKR
dan suhu dalam derajat Celcius. Dibagi sukrus air jenuh larutan dengan HKR pada suhu T derajat Celcius. Di mana pertama R adalah kemurnian larutan atau HK atau purity dari suatu larutan. Kedua, YT adalah kadar sukrus persen air pada suhu dalam derajat Celcius. Yang ketiga adalah ST adalah kadar sukrus persen air jenuh dan murni pada suhu T derajat Celcius. Keempat adalah FR adalah faktor kelarutan pada kemurnian R. Jadi makin tinggi HK larutan, maka faktor kelarutannya pada kemurnian lebih tinggi akan lebih mudah, dan pada R yang lebih rendah, HK yang lebih rendah, faktor kelarutan suatu larutan akan lebih kecil. Kemudian daerah supersaturasi atau S. Ini kita bagi daerah encer atau larutan encer. Larutan yang memiliki supersaturasi atau S di bawah 1. Pada daerah ini masih dapat melarutkan kristal gula. Jadi kalau pada larutan ini dimasukkan kristal gula akan larut. Kemudian kita tingkatkan ke larutan jenuh, yaitu larutan yang memiliki supersaturasi sama dengan 1. Pada daerah ini terjadi kesetimbangan antara jumlah sukrus yang melarut dengan sukrus yang mengkristal. Larutan tidak dapat melarutkan kristal lagi. Daerah supersaturasi. Yang pertama adalah daerah metamantap atau stabil. Larutan yang memiliki supersaturasi di atas 1 S lebih besar dari 1,07 dan lebih kecil dari 1,2, maka pada daerah ini molekul-molekul sukrus dalam larutan baru dapat menempelkan diri pada inti kristal yang telah ada atau yang diberikan. Daerah ini juga disebut daerah pembesaran kristal. Kemudian kita pada daerah pertengahan atau intermediate. Larutan yang memiliki supersaturasi lebih besar dari 1,2, pada daerah ini molekul-molekul sukrus dalam larutan telah mampu membentuk inti kristal baru apabila terdapat atau hadir kristal sukrus dalam suatu larutan. Daerah supersaturasi. Daerah goyah atau daerah labil. Larutan yang memiliki supersaturasi tinggi di atas daerah pertengahan itu lebih besar dari 1,3, maka pada daerah ini molekul-molekul sukrus dalam larutan telah mampu membentuk inti kristal apabila terdapat atau hadir kristal dengan serentak tanpa hadirnya kristal yang lain. Maka di daerah ini bisa kita simpulkan adalah daerah kristalisasi gula merah atau gula Jawa. Perubahan derajat kejenuhan. Ini saya gambarkan secara grafis daerah perubahan derajat kejenuhan. Di sini ada 4, itu yang warna krem adalah daerah encer, kemudian daerah metamantap dengan warna hijau, dan daerah intermediate dengan warna coklat tua, dan daerah labil saya beri warna merah. Kita jelaskan yang daerah encer. Pada daerah ini KLJ di bawah 1,
atau break nira rendah. Jadi kalau kita memasukkan gula di daerah encer, maka gula pun akan larut. Kemudian dengan adanya penguapan secara terus-menerus, maka larutan akan menjadi larutan masuk ke dalam daerah meta mantap atau daerah meta stabil. KLJ khusus untuk gula kristal putih. Nilai KLJ sama dengan 1 atau lebih besar dari 1,07 sampai maksimum 1,2. Ini adalah daerah meta mantap khusus yang sangat penting untuk pedoman masak gula kristal putih di pabrik gula besar. Kemudian kalau diuapkan lagi, maka akan masuk ke daerah intermediate, daerah antara dengan KLJ 1,2. Daerah ini sudah tidak boleh dimasuki untuk kristalisasi gula kristal putih. Tapi untuk gula tebu, daerah ini masih diperbolehkan dimasuki. Kemudian selanjutnya pada daerah labil, yaitu saya berikan suatu warna merah, daerah labil dengan koefisien lipat jenuh di atas 1,3 atau minimum 1,3 adalah KLJ yang berlaku untuk gula merah. Maka pada gula merah, karena tidak perlu disentrifugal, apapun besar kecilnya kristal di dalam gula merah itu tidak menjadi suatu masalah yang serius. Namun di dalam pembuatan gula kristal putih, ini kristal dijaga harus homogen. Jadi besarannya harus homogen supaya tidak menyulitkan di dalam proses pemisahan masakan di high grade. Kita akan melihat selanjutnya visual masakan gula merah dibanding gula kristal putih. Ini adalah tangki wajan untuk masak gula merah. Kondisinya sudah tua dan ini kelihatan meletup-meletup seperti mahmah dan keluar uap air yang sedikit. Break ini bisa sekitar 94 sampai 97 dan suhunya bisa bervariasi antara 115 sampai 119. Itu tergantung dari kekentalan daripada masakan. Kemudian di sebelahnya ini adalah masakan gula kristal putih, contoh di pabrik gula. Jadi ini gula kristal putih yang dimasak di pabrik gula, ini harus di dalam pembesaran di daerah meta mantap atau meta stabil. Dia tidak akan terbentuk kristal yang halus, tapi pembesaran dari inti kristal yang sudah direncanakan. Di sini kelihatan dalam masakan sudah terbentuk kristal-kristal gula putih dan sirup. Kemudian kita lanjutkan bentuk fisik produk dari gula. Ini kita lihat gula Jawa. Gula Jawa tidak perlu disentrifugal. Jadi bentuknya bisa bulat, segi empat, atau bisa dengan bentuk granular atau bentuk namanya itu gula kristal merah. Ini cuman setelah masakan turun, dia diaduk-aduk, diputar pakai cakar
sampai keluar gula kristal granular. Kemudian yang di sebelah kanan adalah gula kristal putih. Jadi kalau dari masakan ini kita putar, kita setelah turun dari vacuum pan, kemudian diputar melalui putaran high grade sentrifugal, maka akan dihasilkan dua produk. Produk utama adalah gula putih, gula kristal putih, dan produk yang kedua adalah molasses atau yang diberi nama sirup A untuk masakan A. Sirup A masih mengandung gula, kemudian dengan sistem di pabrik gula dengan masa ACD, sirup A bisa dijadikan bahan untuk masakan C, dan selanjutnya akan keluar gula C dan sirup C. Sirup C akan digunakan ke masakan akhir adalah masakan D. Maka untuk selanjutnya, ini sebagai penutup di dalam paparan saya ucapkan kepada pemirsa yang menonton video kami, selamat tahun baru 2025. Kita tetap semangat dan sukses untuk menyongsong tahun 2025. Terima kasih. Semoga video untuk gula merah pada video yang keempat ini sudah hampir mewakili seluruhnya, sudah hampir boleh katakan selesai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.